bersama Kak Oni dan kakak-kakak pendamping lainnya dalam kegiatan sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semangat dan ceria bersahabat. Eya. Nah, kayaknya kok ada yang lupa ya dengan salah tianya. Ada yang kurang semangat juga. Kita ulang ya adik-adik dengan lebih ceria dan lebih semangat ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semangat dan ceria bersahabat. Eya. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik setia Santo Bosco semua yang selalu mengikuti sekolah minggu secara online ya. Baiklah adik-adik, untuk tema kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini adalah bintang visioner, bintang pengharapan. Jadi adik-adik dipanggil untuk menjadi bintang misioner. Tugasnya yaitu mewartakan Injil. Nah, mewartakan Injil itu bisa adik-adik lakukan dengan hal yang sederhana. Misalnya, yaitu memberikan peneguhan, pengharapan bagi teman-teman yang sedang sakit, teman-teman yang sendirian, dan juga teman-teman yang kesepian. Kegiatan sekolah minggu online kita pada hari ini, nanti yang pertama ada bernyanyi. Ya, kegiatan kita nanti kita awali dengan bersuka cita. Kita akan bernyanyi, kita akan menyanyikan lagu Kami Anak-anak Misioner. Setelah itu kita juga berdoa ya, memohon kepada Tuhan supaya kegiatan sekolah minggu kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian nanti adik-adik juga akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan renungan. Nah, setelah itu nanti baru adik-adik akan membuat kreativitas. Apa ya kreativitas hari ini? Nah, masih rahasia ya. Makanya adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu online hari ini dari awal sampai akhir ya. Yuk adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kami Anak-anak Misioner. Anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, bersaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, bersaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Silakan adik-adik ambil sikap doa yang baik dan sopan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Keluarga yang selalu menyayangi kami, teman-teman yang baik, dan orang-orang di sekeliling kami yang selalu peduli kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan sekolah minggu online. Kami mohon berkatilah dan sertailah kami selalu, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik dan lancar. Kami juga mohon Tuhan Yesus, supaya
supaya kami menjadi bintang misioner bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali. Hari ini sekolah minggu online. Suster akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 21. Allah adalah sumber kasih. Dialah kasih itu sendiri. Tidak ada kasih di luar dirinya. Berarti tidak ada yang memiliki kasih kecuali ia ada di dalam Dia, dan sebaliknya, seorang yang ada di dalam Dia pasti memiliki kasih. Apakah tidak ada tanda lain selain kasih? Memang benar, kita tidak dapat mengatakan dengan mutlak bahwa tidak ada tanda lain selain kasih. Namun, adakah yang lebih daripada kasih? Tidak ada. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesediaan menolong, kepedulian, dan kejujuran, semuanya ini tak akan berarti tanpa kasih. Seorang dapat berbuat baik kepada orang lain sebatas respon balik dari orang tersebut sesuai dengan harapannya. Contohnya, misalnya adik-adik punya bekal, temanmu tidak punya, dan kamu memberikan. Nah, di situ harus adanya kesediaan, kepedulian dari hati juga mau membantu temanmu. Itu berarti di dalam diri adik tersebut ada
kasih. Seorang dapat berbuat baik kepada orang lain sebatas respon balik dari orang tersebut sesuai harapannya. Kadang-kadang kan kita, saya berbuat baik nanti akan dibalas oleh teman saya. Bukan begitu ya. Berbeda halnya dengan seorang yang melakukannya karena kasih. Apapun respon, kasihnya tidak akan mengubah kasih yang diberikan. Ia dapat mengasihi karena ia telah hidup dalam sumber kasih yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Demikianlah kasihnya akan terus mengalir menjadi berkat bagi orang lain, karena kasihnya tidak bergantung kepada dirinya sendiri yang terbatas, namun kepada Allah yang tidak terbatas. Menghadirkan kasih Allah dalam hidup sehari-hari memang membutuhkan proses yang panjang. Dalam proses ini kita seringkali mengalami kekecewaan karena mendapat respon yang tidak seimbang. Tetapi bila kasih Allah ada dalam kita, kekecewaan itu tidak mampu membendung kita untuk kembali belajar mengasihi. Kasih itu pula yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana menyatakan kasih Allah agar semakin banyak orang mengenal Dia melalui diri kita. Kasihnya menjadi sempurna dalam kita jika kita percaya dan membuka kehidupan kita di hadapannya. Karena kita telah menjaga kehidupan kita benar, kita pun tidak takut menghadapi penghakimannya. Dilahirkan kembali membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Selain mengasihi Allah, kita mengasihi sesama yang juga dilahirkan kembali oleh Allah. Mereka menjadi saudara kita di dalam Kristus, tanpa memandang ras, bahasa, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Maka kita tidak selayaknya membedakan orang berdasarkan hal-hal tersebut, melainkan pandanglah sebagai orang yang sudah sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun di antara kita terdapat perbedaan, kita dapat tetap saling mengasihi karena kita berasal dari keluarga yang sama. Kasih kita kepada Allah dan kepada anak-anak Allah memperlihatkan ketaatan kita pada perintah-Nya. Ini bukanlah tentang bagaimana perasaan kita, tetapi bagaimana kita berelasi dengan Allah dan umat-Nya. Ukurannya mudah. Apakah kita sungguh taat pada perintah-Nya? Pertanyaan ini bukan ingin mengisyaratkan bahwa perintah Allah itu berat. Perintah itu adalah pemberian Allah untuk menunjukkan betapa baiknya kehidupan orang yang mentaati Dia. Perintah yang diberikan karena Allah tahu bagaimana hidup dengan cara terbaik. Perintahnya itu tidak berat karena ketika kita dilahirkan kembali, kita diberikan hati yang baru, yaitu hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Jadi, perintah Allah tidak akan terasa berat jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi Allah. Relasi kita dengan Allah membuat kita mengalahkan dunia, yakni musuh iman kita. Jadi, seharusnya tidak ada kata kalah dalam kamus iman, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Darahnya telah mengalahkan si pendakwa, orang percaya, yaitu setan. Kemenangan iman kita mungkin saja membahayakan diri hingga berisiko terhadap nyawa kita. Namun bila kita tidak menyayangkan nyawa dan tetap teguh pada kesaksian iman kita, maka disitulah terletak kemenangan iman kita. Bila kita menang, maka kita akan menerima upah
duduk bersama Yesus di tahtanya. Adik-adik yang terkasih, lalu apa balasan cinta kita terhadap Allah? Allah telah mengasihi kita, maka kita pun harus mencintainya. Secara konkret, cinta itu dapat diungkapkan dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kita dalam pelayanan kepada sesama seperti Yesus sendiri datang untuk membuat kita bahagia. Kita juga berbuat seperti Yesus. Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit, membuka mata orang buta, memerdekakan orang tertindas, membebaskan kita dari dosa. Jika kita menginginkan apa yang Yesus mau berikan, kita harus percaya kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa. Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan, kita akan mengisi kegiatan. Kita butuhkan kertas lipat, lem, dan pulpen atau pensil. Langkah-langkah yang kita butuhkan yaitu ambil 2 kertas lipat. Kita lipat berbentuk terus 1 cerong begini, terus yang sebelahnya lagi kita lipat lagi. Jadilah seperti ini. Kita ambil kertas yang satunya. Kita membuat segi 4. Terus sebelahnya lagi sama tadi. Sudah berbentuk kapal, seperti kapal ya. Yang bawah ini kita lipat sedikit, terus kita masukkan ke yang pertama tadi. Ini terus yang satu kita ambil, dilipat, dimasukkan ke lubang satu, yang satunya lagi dimasukkan ke sini lagi. Jadilah seperti bintang ini. Terus kita lem yang atas.
biar lebih cantik, kasih mata. Seperti ini. Saya juga sudah membuat contoh yang lainnya nih. Ini ya, selamat mencoba di rumah. Selamat pagi. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Nah, pasti adik-adik senang sekali sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berkreasi bersama kakak-kakak. Firman Tuhan hari ini tadi adik-adik diajak untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri kegiatan sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Ya, kita setelah berdoa nanti kita akan bernyanyi bersama dengan lagu berjudul Yesus di dalam rumahku. Mari sekarang kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendampingi kami dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan, semoga kami dapat berkumpul di sekolah minggu secara offline, secara langsung, sehingga kami dapat berkumpul bersama, bergembira bersama. Tuhan, berilah selalu kami kesehatan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.